warahmatullahi wabarakatuh. Dapat evakuasi pada hari ini tanggal 6 Agustus 2024. Peserta sebanyak 40 orang mengikuti kegiatan pelatihan dan verifikasi di Pondok Heksa Ujung Genteng, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Pelatihan ini kita meminta dukungan dari Dinas Pariwisata ini untuk dilakukan sekaligus dengan sertifikasi kompetensi berikut dengan perpanjangan sertifikasi sudah banyak berakhir. Nah ini kan kelebihan yang sekarang dengan kegiatan itu, yang sekarang itu tidak hanya pelatihan, tetapi mereka nanti akan, karena ada asesor itu 2 orang dari Jakarta. Namanya siapa? Asesornya namanya satu Agus Widianto, yang satu lagi Don E. Jabat. Nah itu termasuk Abdi meren nanti menghasilkan jumlahnya ada 3, berarti ada kurang lebih 28 orang. Jadi 28 orang yang harus diaplikasi. Sisanya 12 orang itu ada perpanjangan. Nah, perpanjangan sekarang itu tidak hanya sekedar diperpanjang diajukan, tapi harus ada persyaratan teknis. Apa persyaratan teknisnya? Pelatihan. Jadi harus dia di-upgrading. Tapi kan di-upgrading kalau udah cukup lama nggak yakin kan gitu. Apa nih dilatih? Latihnya mana nih buktinya gitu. Apa saja? Nah, yang sekarang teknik pelatihan itu mereka harus mampu memahami cara menyusun rencana kegiatan, cara melakukan evaluasi dari sebuah kegiatan, terus mampu menangani bila mana terjadi kecelakaan, keempatnya mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan mitra-mitra yang lain. Jadi mereka dibekali itu. Sebenarnya gini, ini yang ditahu mah ini, karena program ini terbatas, Kang. Karena kan menyangkut waktu yang prosedurnya udah ditentukan. Kalau memang untuk lebih profesional, tapi kan jarang bantuan pemerintah lebih dari 3 hari, jarang. Nggak ada, bukan nggak ada. Harus diajukan. Nah kayaknya nggak susah gimana cara jadi. Nah ini yang jarang, karena memang dalam mekanisme aturan prosedur untuk peningkatan kapasitas rata-rata 3 hari sih pemerintah dari atasnya juga begitu. Nah makanya daripada kita hanya mendapatkan hasil pelatihan, walaupun kita mengundang narasumber dari luar, kalian ada sertifikasi gitu, gitu. Alhamdulillah disetujui, nanti sertifikasi. Itu. Untuk yang hadir hari ini dari mana saja, Ketua? Itu dari para praktisi memang di lifeguard, atau namanya itu lifeguard itu namanya kita pemandu kan, pemandu kecamatan wisata tirta. Nah makanya harus klarifikasi dulu kan, namanya pemandu kecamatan wisata tirta dengan lifeguard itu berbeda sebenarnya. Tapi karena udah tidak asing lagi familiarnya namanya lifeguard, ya tetap kita mengatakan diri kita lifeguard, padahal dia pemandu. Di Indonesia itu namanya pemandu. Pengertian tentang lifeguard itu tidak ada yang namanya penyuluhan, pengarahan, pembimbingan, nggak ada. Di lifeguard itu mengawasi, melakukan tindakan penanganan bila mana terjadi kecelakaan, selesai. Sama seperti hanya di sini mah nggak, di luar negeri kan nggak ada nama Basarnas yang lain kan, mereka kan life saving saja. Nah, sedangkan pemandu itu adalah melakukan pelayanan, membimbingan, terus dia mengarahkan, dan dia mampu melakukan tindakan penanganan bila mana terjadi kecelakaan dan tindak lanjut dari kecelakaan. Nah, batasan tugas dia hanya itu, tidak ada yang lain. Kenapa? Ilmu yang dimilikinya itu cuma water rescue, sama seperti Basarnas. Basarnas lebih luas. Masalahnya kenapa lebih unggul balawista tekniknya? Gak ada sapopoe sehari-hari dia jadi dia menguasai gitu, menguasai kondisi. Bukan berarti yang lain tidak mampu, karena yang lain kan sifatnya ketika kondisional saja. Di hari-hari besar mereka terlibat, atau ada kejadian baru dia turun kan begitu. Dan memang SOP-nya begitu. Nah inilah kelebihan dari kita sebagai pemandu itu. Nah satu lagi, dengan harapan kita dengan sertifikasi ini, ada harapan karena itu tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2023 tentang kewajiban tenaga bidang pariwisata seluruhnya nih, kalau menamakan dirinya bidang pariwisata wajib harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengakuan dia sebagai profesinya di bidang apa gitu. Nah kalau kita melakukan itu atas dukungan dinas pariwisata gitu kan. Ya ke depan nama bagian Kang Dewan ngedorong. Bukannya dapat kopi di pelatihan nanti tadi 5 hari gitu. Sayang gitu. Itu gitu. Mantap. Jadi artinya supaya apa yang akan didapat itu maksimal hasilnya. Untuk kegiatan hari ini tuh membawahi berapa wilayah? Kita prioritaskan wilayah selatan.
untuk curug tidak semua curug, karena curug yang memang yang kita tangani ada 4, curug Larangan, curug Sodong, curug Marinjung, dan curug Cikaso. Yang lainnya karena sistem pengolahannya kan belum jelas nih gitu ya, petugasnya juga nggak ada nih kan. Kalau memang ada, karena kita nanti ke depan sesuai dengan amanat rancangan rencana induk pariwisata itu, pengelolaan nanti itu kan melibatkan Pok Darwis dan BUMDes. Nah, yang hari ini yang hadir itu ada dari Pok Darwis geser Sispanas yang dia dulu disiap. Tadi maka ke Akang itu yang Karang Panganten. Tapi ini berjalan gitu kan gitu. Maka yang udah jalan itu dulu deh, Cipanas dulu kita pakai, sehingga nanti petugas yang selama ini kita tempatkan di Cipanas, petugas dari Citepus itu ditarik, diisi oleh Pok Darwis. Apakah Pok Darwisnya jadi barwista? Enggak, cuman secara pengetahuan keterampilannya dia menguasai itu. Dia tetap orang Pok Darwis. Dan kita juga sebenarnya Pok Darwis juga. Dan bunga kue. Iya. Nah itulah. Peserta hari ini berapa banyak nih? 40. Memang sesuai dengan ketentuan ada 40 orang. Nah 40 ini ada yang dari Pok Darwis, ada juga dari pemandu minat khusus. Minat khusus gini, ada bukan operator, pemandu dia kuda dan ATV. Kenapa itu dilibatkan, Kang? Kan dia juga bersentuhan dengan kondisi nanti keamanan selamatan. Dia harus mampu menangani bila mana terjadi sesuatu, dia di depan dia. Terus ada juga satu lagi itu saya lupa. Jadi ada 3 hal, tidak hanya dari Balawista unsurnya. Itu pun atas izin dari Dinas Pariwisata, boleh nggak gitu. Memang di dalam aturan ketentuannya kan tadi. Tapi kan ketentuannya hanya mengatakan pemandu sama tanggung jawab. Kita dengan harapan yang selama ini tadi itu dia sebagai seorang pemandu. Makanya kalau di Cipanas itu ada Pok Darwis nih kan. Di dalam itu ada HPI gitu. Pemasaran ada Acita gitu. Tapi bukan dirinya dia sebagai Acita HPI, tapi dia mempunyai teknik dan pengetahuan keterampilannya sebagai yang sama. Nanti juga ini yang Pok Darwis ini dia punya kemampuan kapasitas sebagai seorang lifeguard.